Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sri Ayuningsih, NIM 02 1121 124, Program Studi Teknologi Mekanik Sistem Pertanian tingkat 2 Pelbangtan Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan meresu materi mengenai peran dan pengembangan Alsintan dan juga filosofi dan konsep perancangan. Yang pertama mengenai peran dan pengembangan Alsintan. Alsintan sendiri merupakan berbagai macam alat dan mesin yang digunakan dalam kegiatan usaha pertanian. Alsintan ini dapat memudahkan dalam proses budidaya serta dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian. Kemudian ada Alsintan pengolahan hasil pertanian. Ini merupakan alat dan mesin yang digunakan untuk mengolah hasil pertanian. Misalnya ada mesin sortasi dan juga mesin pengering. Nah, contoh dari mesin pengering itu yaitu mesin pengering gabah. Nah, gabah ini akan dimasukkan ke dalam ruang plenum atau kotak pengering dengan menggunakan blower. Kemudian, udara panas ini akan masuk melalui lantai yang berlubang-lubang. Nah, setelah itu, udara panas ini kemudian akan membawa uap dan air dari gabah tersebut keluar sehingga kandungan air dalam gabah berkurang. Kemudian pengklasifikasian alat dan mesin pertanian. Nah, Alsintan ini dibagi menjadi dua, ada Alsintan prapanen yang digunakan pada saat budidaya dan juga ada Alsintan pasca panen atau Alsintan untuk pengolahan hasil. Untuk Alsintan pada saat budidaya contohnya ada Alsintan pengolahan tanah. Misalnya ada traktor, kemudian ada alat pengolah tanah pertama itu seperti bajak singkal, disc plow, subsoil dan lain-lain yang berfungsi untuk membalik tanah. Kemudian ada alat pengolah tanah kedua seperti garu dan juga rotari yang berfungsi untuk menggemburkan tanah. Kemudian ada Alsintan untuk menanam, misalnya seeder untuk menanam biji-bijian atau benih, dan juga ada transplanter untuk menanam bibit. Nah, dari cara kerja dari transplanter ini, bibit itu akan dimasukkan ke dalam tanah menggunakan garpu yang bergerak sesuai dengan gerak dari roda. Nah, bagian dari transplanter ini diantaranya ada seedling tray, tempat untuk menyimpan pembibitannya. Kemudian ada venting armnya ini untuk menggerakkan garpu tadi untuk menancapkan bibit ke tanah. Kemudian juga ada planting forknya, ini untuk mengambil bibit dari seedling tray tadi. Selain itu juga ada alat mesin pemanen seperti combine harvester, kemudian ada Alsintan untuk pemupukan dan lain sebagainya. Kemudian itu untuk mesin pengolahan hasil ada Alsintan untuk pengupas, Alsintan untuk pengemas, dan Alsintan untuk penyortir. Nah, dari apa sih perbedaan antara alat dan mesin pertanian itu? Untuk alat ini biasanya digunakan untuk bercocok tanam. Bentuknya lebih kompleks, kemudian digunakannya masih cukup mudah, masih menggunakan tenaga manual seperti tenaga manusia dan hewan, dan juga digunakan untuk proses produksi atau pengolahan yang lebih sedikit. Contohnya itu ada sprayer, cangkul, dan juga ani-ani. Nah, ani-ani merupakan pisau untuk memotong atau memanen padi. Selanjutnya yaitu untuk mesin. Nah, mesin ini bentuk dan mekanismenya itu sudah lebih kompleks. Bisa kita bandingkan antara alat pengolah tanah misalnya cangkul dan juga traktor. Dilihat dari bentuknya saja, cangkul itu bentuknya lebih sederhana, hanya dari gagang dan juga pisau atau besi yang digunakan untuk membalik tanah. Sedangkan traktor ini bentuknya itu sudah lebih kompleks dan mekanismenya juga sudah kompleks, sudah menggunakan mesin diesel, sudah ada penggandengan untuk menggandengkan implemennya, sudah ada tuas gas, tuas rem, tuas kopling, dan masih banyak lagi. Selain itu, untuk mesin ini biasanya digunakan dalam proses atau pengolahan yang dalam skala yang lebih besar. Misalnya contohnya tadi traktor dan combine harvester. Mengapa sih Alsintan itu penting di Indonesia? Yang pertama, karena tenaga kerja yang turun ke sawah atau ke dunia pertanian itu lebih sedikit atau sudah minim. Yang kedua, tenaga kerja di bidang pertanian itu lebih banyak didominasi oleh orang tua dengan kisaran usianya lebih dari 50 tahun. Karena bisa dilihat juga saat ini generasi muda tidak banyak yang turun ke dunia pertanian karena pertanian itu identik dengan kotor dan panas. Dan juga saat ini itu telah banyak
bidang-bidang industri yang sudah dibangun. Jadi lebih banyak orang-orang yang lebih tertarik terjun ke dunia industri. Selain itu, Alsintan ini juga memiliki banyak manfaat. Yang pertama, menghemat waktu, kemudian menghemat biaya, dan mengurangi jumlah tenaga kerja. Apa sih kemudian itu peran penting dari Alsintan? Yang pertama, Alsintan ini memiliki peran strategis dalam tujuan pembangunan dalam penanganan budidaya, mulai dari prapanen, panen, pasca panen, dan juga pengolahan. Yang kedua itu, pengelolaan Alsintan ini dapat meningkatkan mutu pengolahan tanah, penyediaan air, dan juga mengurangi kekurangan hasil. Selanjutnya ada filosofi dan konsep perancangan. Berbicara mengenai perancangan, berarti akan diawali dengan sebuah desain. Desain ini merupakan proses untuk memecahkan sebuah masalah. Desain ini merupakan merumuskan rencana untuk menciptakan sesuatu yang nantinya itu dengan kenyataan fisik. Kemudian ada perancangan alat. Perancangan alat ini merupakan proses desain, pengembangan produk, metode, dan juga teknik untuk memperbaiki produktivitas dan juga efisiensi dari sebuah produk. Dalam merancang sebuah alat ini harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang dan juga tujuan yang jelas. Misalnya saja kita akan merancang sebuah pisau. Nah, pisau yang akan kita rancang ini tujuannya akan digunakan sebagai apa? Apakah untuk pisau implement yang ada pada bajak misalnya atau rotari? Apakah pisau yang akan digunakan untuk mainan? Apakah pisau yang akan digunakan untuk ibu rumah tangga? Nah, dari pisau tujuannya sudah jelas, terus bahannya tuh yang digunakan apa? Apakah akan karbon steel atau plastik atau steel dan lain sebagainya. Kemudian tujuan dari yang akan menggunakan pisau ini itu siapa? Apakah untuk petani, apakah untuk anak-anak, apakah untuk ibu rumah tangga. Kemudian apa sih tujuan dari perancangan alat itu? Perancangan alat ini berfungsi untuk mengurangi pengeluaran biaya pada saat manufaktur. Karena perancangan alat ini berada pada ide produk dan juga manufaktur. Ide produk ini yaitu desain drawingnya yang nantinya itu akan diproses di manufaktur. Selain itu, perancangan alat juga memiliki fungsi untuk terbentuknya sistem permesinan dan juga modifikasi yang handal dan tangguh. Nah, dari sini itu kita akan belajar mengenai bagaimana perancangan dari elemen mesin yang ada seperti joining, itu ada welding, kemudian rivet, kemudian ada transmisi seperti transmisi sabuk, puli, gear, kemudian poros, pasak, dan pembebanan seperti apa, dan juga dapat untuk melatih menghitung sebuah perancangan. Selain itu, klasifikasi dari perancangan alat dan desain ini dibagi menjadi 3, ada desain adaptif, desain pengembangan, dan juga desain baru. Desain adaptif ini merupakan modifikasi dari desain yang sudah ada. Misalnya sistem kontrol, kemudian dari roda 4 ke belt conveyor. Belt conveyor ini digunakan untuk memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain yang menggunakan belt. Nah, salah satu bagiannya itu ada feeder, idler, dan juga pastinya belt. Kemudian ada desain pengembangan. Desain pengembangan ini merupakan mengembangkan dari desain yang sudah ada. Misalnya kita ambil contoh dari traktor merek Quick J1000 yang dikembangkan ke traktor Kronos. Nah, traktor Kronos ini sudah memiliki kursi untuk operator. Jadi operator ketika mengendarai traktor itu bisa sambil duduk. Kemudian ada desain baru. Desain baru ini membuat desain dari awal, dari baru, tapi masih berada dalam prinsip-prinsip ilmu yang telah ada. Nah, dalam membuat perancangan alat ini, kita itu harus mempertimbangkan beberapa hal agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan juga dapat mengurangi tentunya biaya-biaya yang dikeluarkan. Nah, pertimbangan yang dilakukan yang pertama kita itu harus mempertimbangkan
dari jenis beban dan tegangannya. Apakah nanti alat yang akan kita buat itu bebannya statis, dinamis, atau beban kejut. Nah, itu harus dipertimbangkan. Yang kedua, kita itu harus mempertimbangkan gerakan komponennya. Alat yang kita buat ini nantinya itu gerakannya itu akan dari rotasi ke translasi atau seperti apa. Ini itu harus dipertimbangkan. Nah, dari gerakan ini harus juga dipertimbangkan gesekan yang terjadi nantinya. Gesekannya itu akan gesekan keras atau seperti apa, dan juga kita harus mempertimbangkan pelumasannya seperti apa. Kita juga harus mempertimbangkan material yang dipilih. Pastinya material yang digunakan ini harus baik dan bisa menahan beban-beban dari alat yang akan digunakan nantinya. Kemudian dari segi kenyamanannya, nanti apakah ketika digunakan oleh konsumen akan nyaman atau tidak, ini harus dipertimbangkan. Kemudian dari skala produksinya, misalnya nantinya alat ini tuh akan produksi dalam skala sedang, besar, atau seperti apa, ini harus dipertimbangkan. Karena kalau misal produksinya dalam skala besar, maka alat ini harus memiliki kekuatan yang lebih tahan untuk memproduksi dalam jumlah yang lebih banyak. Kemudian harus mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan, assembly atau penggabungan alatnya, dan juga harus mempertimbangkan dari fasilitas bengkelnya seperti apa. Nah, selain itu ada juga komponen pendukung dalam perancangan alat atau desain. Yang pertama itu yang pastinya ilmu, yang kedua ada gambar teknik. Nah, jadi ketika kita telah memiliki kemampuan dalam gambar teknik, dalam membuat sebuah rancangan atau desain juga pastinya akan jauh lebih mudah. Selanjutnya ada material teknik yang digunakan dan juga teknologi mekanik dan juga teknologi mekanik. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.